Duh, gila ya. Kemarin gue beli air mineral botol, mahal banget deh rasanya. Kalau dipikir-pikir kan air tuh dari tanah kan. Harusnya ya murah lah. Kok bisa semahal ini sih? Lo harusnya bersyukur loh masih bisa beli. Loh, kok begitu? Serius? Lo tahu nggak sih kalau aja nggak ada gerakan jihad konstitusi dari Muhammadiyah beberapa tahun lalu, Tunggu, gerakan apa? jihad konstitusi. Kalau itu nggak ada, mungkin banget mata air kita itu udah dikuasain semua sama swasta asing. Hah? Serius? Muhammadiyah? Iya, Bentar-bentar, ini Muhammadiyah yang sama kan? maksudnya? Ya, yang ngurusin sekolah, panti asuhan sama rumah sakit itu kan? Nah, itu dia. Selamat datang di podcast Dongeng. Hari ini kita bakal bahas sisi lain dari Muhammadiyah yang sering banget dilupain orang. Ini kisah heroik mereka menyelamatkan air dan tanah. Buat kita semua, buat bangsa ini, dan ini warisan yang jujur aja nggak banyak yang tahu. Wah, gila. Jadi, apa hubungannya kiai sama air? Oke, kita bahas sekarang. Kalau kita ngomongin Muhammadiyah yang langsung kebayang di kepala Anda kan biasanya apa? Pasti ribuan sekolahnya, atau mungkin rumah sakit dan panti asuhan yang tersebar di mana-mana. Tapi, dari tumpukan sumber yang Anda berikan, kita menemukan sisi lain Muhammadiyah yang jarang banget dibicarakan. Sisi sebagai pressure group, kelompok penekan yang nggak ragu berhadapan langsung dengan negara demi membela hak paling dasar rakyat, air dan tanah. Betul sekali. Dan ini bukan sekedar gerakan amal biasa loh. Ini perjuangan di dua arena yang kontras banget. Arena pertama, itu ruang sidang Mahkamah Konstitusi yang, gimana ya, hening, dingin, dan penuh formalitas. Arena kedua, kebalikannya, lahan-lahan pertanian yang kering kerontang di bawah terik matahari. Dua medan tempur yang berbeda, tapi tujuannya satu, kedaulatan untuk mereka yang seringkali nggak punya suara. Oke, mari kita bongkar arena pertama dulu ya. Pertarungan di level negara, yang di sumber-sumber ini disebut sebagai jihad konstitusi. Semua ini berawal dari satu produk hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Namanya sih terdengar teknis dan biasa saja ya, tapi ternyata isinya itu bom waktu. Bom waktu yang sangat berbahaya, serius. Karena pada intinya, OU itu membuka karpet merah untuk swastanisasi dan komersialisasi air. Jadi sumber mata air yang seharusnya jadi milik kita bersama, bisa tiba-tiba dimiliki dan dikelola penuh oleh perusahaan swasta, bahkan perusahaan asing. Oh, sampai asing juga boleh? Boleh. Logikanya jadi bergeser drastis. Air yang merupakan hak asasi, sumber kehidupan, diubah jadi komoditas bisnis murni. Siapa punya uang, dia yang dapat air paling banyak dan paling bersih. Gitu aja. Nah, disinilah Muhammadiyah melampil langkah yang sama sekali nggak terduga. Waktu itu, di bawah kepimpinan pimpinan pusat Profesor Din Samsudin, mereka membentuk koalisi masyarakat sipil dan melakukan judicial review atau uji materi UU ini ke Mahkamah Konstitusi. Alasan gugatannya sebenarnya sangat mendasar dan kuat. UU ini dianggap bertentangan langsung dengan jantung konstitusi kita, yaitu UUD 1945 pasal 33. Nah, pasal yang kita semua hafal sejak sekolah itu kan? Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Argumen Muhammadiyah simpel aja. Kata dikuasai negara itu artinya negara harus jadi pengatur dan penjaga, bukan malah menyerahkan penguasaan itu ke korporasi yang orientasinya cuma cari untung. Ini bukan lagi soal kemakmuran rakyat, tapi kemakmuran pemegang saham. Tepat. Tapi kan ini bukan pertarungan gampang. Di satu sisi ada organisasi masyarakat, di sisi lain ada negara dan korporasi raksasa dengan kepentingan ekonomi yang luar biasa besar di sektor air ini. Ini benar-benar pertarungan David melawan Goliat versi modern. Betul. Dan kita harus ingat, proses hukum seperti ini butuh waktu bertahun-tahun, butuh riset hukum yang mendalam, butuh energi dan sumber daya yang nggak sedikit. Banyak yang pesimis waktu itu, tapi mereka terus maju. Ini menunjukkan sebuah keyakinan ideologis yang sangat-sangat kokoh, bahwa konstitusi negara harus jadi panglima tertinggi. Dan keyakinan itu akhirnya membuahkan hasil yang sangat bersejarah. Puncaknya terjadi pada 18 Februari 2015. Setelah proses yang panjang, Mahkamah Konstitusi mengetok palu dan mengabulkan seluruh gugatan Muhammadiyah. Saya ulangi ya, seluruhnya, tanpa ada yang tersisa. Lewat putusan MK nomor 85 PUU XI 2013,
UU Sumber Daya Air itu dinyatakan batal demi hukum, tidak berlaku lagi. Kemenangan ini efeknya gede banget. Gede banget. Ini bukan cuma kemenangan Muhammadiyah, tapi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Putusan MK itu seperti mengembalikan ruh pasal 33 ke tempatnya. Mahkamah menegaskan kembali bahwa negara tidak boleh lepas tangan. Pengelolaan air harus memprioritaskan hak rakyat, dan swasta hanya boleh terlibat dalam batasan-batasan yang sangat ketat. Bukan sebagai pemilik sumber air. Ini jadi presiden hukum yang sangat penting untuk kedaulatan sumber daya alam kita ke depan. Kemenangan hukum ini kan luar biasa. Tapi yang menarik dari sumber-sumber ini, perjuangan Muhammadiyah ternyata punya landasan yang lebih dalam dari sekedar UUD 45. Ada fondasi teologis yang kuat di baliknya. Tepat sekali. Aksi hukum ini bukan gerakan sporadis yang didasari sentimen sesaat. Ini berakar dari pemikiran keislaman yang mendalam, yang kemudian bahkan dirumuskan secara resmi dalam sebuah panduan bernama Fikih Air. Ini hasil Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah tahun 2014, jadi dirumuskan bahkan sebelum putusan MK keluar. Fikih air, ini istilah yang jarang kita dengar, apa isinya? Intinya, Fikih Air ini memberikan panduan etis dan hukum Islam tentang pengelolaan air. Dasarnya dari sebuah hadis Nabi Muhammad yang sangat terkenal, bahwa manusia itu berserikat atau punya hak kepemilikan bersama atas 3 hal, air, padang rumput, dan api. Artinya, ketiga sumber daya ini adalah milik publik, public goods, yang nggak boleh dimonopoli atau dimiliki secara privat oleh segelintir orang atau perusahaan. Oh, jadi ada dasar hadisnya langsung ya? Ada. Jadi ketika Muhammadiyah menggugat UU SDA, mereka tidak hanya berjuang sebagai warga negara yang menuntut hak konstitusionalnya, tapi juga sebagai umat Islam yang menjalankan amanah teologis untuk menjaga sumber daya bersama. Jaga amanah kepemilikan publik itu. Oke, dari landasan teologis dan kemenangan di ruang sidang yang dingin, sekarang ayo kita pindah ke lapangan yang panas. Karena perjuangan nggak berhenti di atas kertas. Ada pertarungan lain di level akar rumput untuk kedaulatan tanah. Di sini motor penggeraknya adalah Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPM. Mereka bahkan punya julukan yang menyentuh, Majelis Duafa. Yang menarik dari MPM ini, sesuai namanya, fokusnya adalah pemberdayaan masyarakat, bukan cuma warga Muhammadiyah. Mereka merangkul siapa saja yang terpinggirkan, petani, nelayan, buruh, bahkan kelompok difabel. Ini dakwah yang sifatnya inklusif, melintas batas organisasi. Filosofi mereka juga bukan filantropi atau bagi-bagi sedekah. Mereka tidak datang untuk memberikan ikan, tapi datang dengan kail dan mengajari cara memancing. Pemberdayaan bukan ketergantungan. Betul. Dan di dalam MPM ini ada pasukan khusus untuk petani. Namanya Jamaah Tani Muhammadiyah atau Jatam. Ketua MPM M. Nurul Yamin dalam salah satu sumber menekankan, petani kita itu seringkali lemah karena mereka berjuang sendiri-sendiri. Mudah dipermainkan tengkulak, sulit dapat akses pupuk, nggak punya daya tawar harga. Makanya solusinya adalah berjamaah. Konsep berjamaah ini kunci. Dalam sholat, berjamaah itu memperkuat spiritualitas. Dalam pertanian, berjamaah itu membangun kekuatan kolektif secara ekonomi dan sosial. Ketika petani bersatu dalam satu kelompok, mereka jadi punya suara. Mereka bisa beli pupuk dalam jumlah besar dengan harga lebih murah, bisa menjual hasil panen secara kolektif dengan posisi tawar yang lebih kuat, bahkan bisa sama-sama belajar teknologi baru. Jatam ini adalah upaya untuk melembagakan kekuatan kolektif itu. Dan ini bukan cuma teori, ada contoh nyata yang luar biasa dari Kulon Progo. Di sana tuh ada lahan pasir di pinggir pantai yang sangat tandus, gersang, kena angin laut terus. Praktis dianggap lahan nggak produktif. Lahan ini justru jadi incaran investor untuk tambang pasir besi. Wah, saya bisa bayangkan betapa putus asanya para petani di sana. Punya lahan, tapi nggak bisa ditanami apa-apa. Satu-satunya tawaran yang datang adalah lahannya dikeruk untuk tambang, yang artinya mereka akan kehilangan tanah untuk selamanya. Intervensi MPM di sini bukan cuma soal ekonomi, tapi soal mengembalikan harapan dan martabat. Persis. Lalu MPM masuk, mendampingi para petani di sana. Mereka tidak kasih uang, tapi mereka bawa ahli, melakukan riset, dan menerapkan teknologi. Misalnya dengan sistem pertanian polybag, pemilihan varietas yang tahan kondisi ekstrim seperti cabai, dan pengelolaan air yang efisien. Hasilnya,
Lahan gersang yang tadinya cuma diincar untuk ditambang, berubah jadi ladang cabai dan melon yang subur dan sangat produktif. Ini pesan simbolis yang sangat kuat. Muhammadiyah seolah ingin membuktikan di depan mata semua orang, tanah ini lebih berharga untuk menumbuhkan pangan yang memberi kehidupan, daripada dikeruk habis untuk keuntungan sesaat dari tambang. Ini adalah perlawanan ekologis sekaligus ekonomis. Mereka tidak hanya menyelamatkan ekonomi petani, tapi juga menjaga kedaulatan pangan dan kelestarian lingkungan. Dan program ini terus berjalan, bukan cuma proyek sesaat. Sumber terbaru menyebutkan, pada 18 Januari 2026 kemarin, Jatam di Sleman baru saja menggelar panen raya talas pratama. Ini menunjukkan program pendampingan mereka berkelanjutan dan terus berinovasi mencari komoditas yang cocok dan punya nilai jual tinggi. Pilihan talas itu juga cerdas. Talas, terutama varietas tertentu seperti talas pratama ini, punya permintaan pasar yang bagus untuk industri olahan makanan. Ini menunjukkan bahwa pendampingan JATM juga memikirkan soal akses pasar. Jadi tidak hanya berhenti di ayo kita menanam, tapi juga hasil panennya mau dijual kemana dengan harga terbaik. Ini pemberdayaan yang komprehensif dari hulu ke hilir. Jadi kita sudah lihat ada dua medan juang yang beda banget. Ruang sidang MK yang formal dan lahan pertanian yang panas. Tapi kalau ditarik benang merahnya, keduanya sama. Membela hak kaum yang posisinya lemah atau dilemahkan. Mendengar semua ini, saya jadi teringat surat Al-Ma'un. Apakah semua tindakan ini, membela hak air kaum lemah, mendampingi petani yang terpinggirkan, bisa kita sebut sebagai implementasi nyata dari teologi Al-Ma'un di zaman sekarang? Pertanyaan yang sangat bagus. Ini semua bermuara pada apa yang disebut sebagai teologi Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un dalam Al-Quran itu kan surat yang sangat pendek, tapi pesannya menampar. Surat itu mengkritik orang-orang yang rajin sholat, tapi pada saat yang sama menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, menafsirkan surat ini bukan sebagai bacaan, tapi sebagai perintah untuk bergerak. Itulah cikal bakal lahirnya panti asuhan dan rumah sakit Muhammadiyah. Itu kan penafsiran di awal abad ke-20. Bagaimana relevansinya dengan menggugat UU Air atau mendampingi petani talas sekarang? Nah, inilah yang disebut sebagai teologi Al-Ma'un kontekstual, atau beberapa pemikir menyebutnya Green Al-Ma'un. Maknanya diperluas sesuai tantangan zaman. Di era modern ini, siapa anak yatim dan orang miskin yang dimaksud? Definisinya bukan lagi sekedar mereka yang secara harfiah tidak punya orang tua atau tidak punya uang. Petani yang tanah suburnya terancam digusur oleh proyek infrastruktur raksasa, nelayan yang lautnya tercemar limbah pabrik, atau seluruh rakyat yang akses air bersihnya dicuri dan dikomersialisasi oleh korporasi, mereka semua adalah kaum mustadafin, kaum yang dilemahkan oleh sistem. Mereka adalah yatim piatu dan fakir miskin struktural di zaman ini. Wow! Jadi membela hak mereka atas sumber daya alam itu adalah bentuk implementasi Al-Ma'un di abad ke-21. Tepat. Melawan UU sumber daya air di MK atau mendampingi petani di Kulon Progo itu bisa dipandang sebagai bentuk sholat sosial yang sesungguhnya. Karena esensi sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan perampasan hak kolektif rakyat atas air dan tanah adalah sebuah kemungkaran struktural yang masif. Jadi, ini bukan lagi sekedar memberi makan orang miskin secara karitatif. Ini adalah langkah untuk membela hak fundamental mereka agar mereka bisa memberi makan diri mereka sendiri, agar mereka mandiri dan berdaulat. Ini Al-Ma'un yang naik level, dari sekedar menyantuni menjadi memberdayakan dan membela. Sebuah strategi dakwah yang luar biasa lengkap ya, dari advokasi hukum tingkat tinggi sampai pemberdayaan konkret di level paling bawah. Betul, ini strategi yang holistik. Di satu sisi, mereka fasih berbicara dalam bahasa hukum tata negara di MK. Di sisi lain, kaki mereka tetap menjejak di lumpur sawah bersama para petani. Tapi, kita juga harus realistis. Perjuangan ini belum selesai. Kemenangan di MK itu satu hal, tapi mengawal agar putusan itu benar-benar dijalankan di lapangan, melawan kepentingan bisnis yang sudah mengakar, itu pertarungan lain yang tak kalah berat dan tak ada habisnya. Kemenangan hukum harus terus-menerus dikawal dalam implementasinya. Tentu, ini adalah perjuangan jangka panjang. Sebagai penutup, ada satu pemikiran terakhir dari semua ini untuk Anda renungkan. Kita sudah melihat bagaimana Muhammadiyah berjuang di dua level, jihad konstitusi di level negara dan jihad pemberdayaan di level komunitas.
Ini adalah perjuangan-perjuangan besar yang butuh sumber daya dan organisasi. Nah, pertanyaan untuk Anda, jika itu adalah jihad di level makro, apa bentuk jihad kecil yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk ikut menjaga kedaulatan air dan tanah di sekitar kita? Pertanyaan yang bagus sekali untuk refleksi kita bersama. Apakah itu sesederhana dengan tidak membuang sampah ke sungai yang jadi sumber air bagi orang lain di hilir? Atau dengan memilih untuk membeli hasil panen langsung dari petani lokal di pasar untuk memotong rantai tengkulak yang tidak adil? Atau bahkan sekedar lebih sadar dan bijak menggunakan air di rumah kita masing-masing? Mungkin perjuangan besar untuk kedaulatan bangsa ini selalu dimulai dari kumpulan kesadaran dan tindakan-tindakan kecil yang seringkali kita anggap remeh. Setelah semua pembahasan tadi, jujur saya jadi perlu waktu sejenak buat merenung. Saya sampai merinding sih. Baru sadar kalau hal-hal yang kita anggap biasa ya, seperti air bersih yang mengalir dari keran setiap pagi, atau tanah subur yang digarap para petani itu, ternyata di baliknya ada yang menjaga mati-matian. Betul, betul. Dan perjuangannya itu bukan perjuangan fisik biasa kan, tapi pertarungan intelektual di level tertinggi, lewat ketukan palu hakim di Mahkamah Konstitusi. Tepat sekali. Anda menangkap esensinya. Dan itulah inti dari semua pembahasan kita hari ini kan? Ini menunjukkan bagaimana Muhammadiyah misalnya mengajarkan kita bahwa Islam itu cakupannya sangat luas. Sangat luas ya. Bukan hanya sebatas urusan sajadah dan ritual pribadi, sama sekali bukan. Tapi juga tentang bagaimana agama itu hadir untuk menjaga kedaulatan bangsa. Kedaulatan bangsa. Kedaulatan air, kedaulatan atas tanah, menjaga itu semua dari cengkraman, ya, kepentingan asing. Inilah yang menurut saya pantas kita sebut sebagai warisan peradaban. Warisan peradaban? Wow, ini benar-benar mengubah cara pandang loh. Mungkin selama ini ya kita dan para pendengar berpikir, aksi nyata apa sih yang bisa kita lakukan? Iya, yang paling umum kan. Jawabannya paling ya hemat air, jangan buang sampah sembarangan. Tentu itu semua sangat penting ya, jangan salah. Tetap penting. Tapi pembahasan kita hari ini menunjukkan ada arena pertarungan lain. Arena yang jauh lebih besar dan seringkali tidak terlihat oleh publik. Nah, Ini jadi bikin saya mikir lebih jauh lagi. gimana itu? Kalau sumber daya alam yang kelihatan mata saja seperti air dan tanah perlu diperjuangkan lagi lewat jalur hukum yang rumit, terus bagaimana dengan aset-aset kita yang nggak kelihatan sekarang? Pertanyaan yang sangat relevan untuk zaman sekarang. Contohnya, data pribadi Anda. Yang tiap hari kan kita serahkan secara sukarela ke berbagai platform digital. Betul, tanpa berpikir panjang. Atau yang lebih halus lagi, perhatian kita, waktu kita. Itu kan sekarang jadi komoditas paling berharga di dunia digital. Benar sekali. Apakah itu semua juga sedang dalam proses dikuasai tanpa kita sadari? Waduh, Mungkin saja perjuangan di Mahkamah Konstitusi itu bukanlah cerita sejarah yang sudah selesai. Bisa jadi itu sebuah pola yang sedang berulang loh, tepat di depan mata kita. tapi di arena yang berbeda. Tepat, di arena yang berbeda, dalam bentuk yang berbeda. Sebuah pemikiran yang, jujur saja, cukup mengkhawatirkan ya. Tapi sekaligus sangat penting untuk kita semua renungkan. Jadi, tugas kita sekarang bukan lagi sekedar hemat air, tapi ada yang lebih penting, melek sejarah. Nah, itu kuncinya. Bagikan pembahasan ini supaya lebih banyak orang, terutama generasi muda, tahu bahwa ada peran besar ormas Islam dalam menyelamatkan aset vital negara kita. Jangan pernah lupakan sejarah ini. Karena pada akhirnya, itulah intinya. Memahami pola sejarah. Merawat alam, menjaga bangsa. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.